Kita masuk sekarang ke wajah yang keempat. Jokowi membonsaikan warga negara menjadi relawan. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Jokowi baru terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 pada waktu itu. Saya sendiri menjadi bagian di dalamnya karena saya dan Polmark Indonesia menjadi konsultan political marketing untuk Jokowi JK. Sebelum dilantik, jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran. Sekaligus tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan di satu hotel di Jakarta Selatan. Tetapi saya mendengar pidato Jokowi pada saat itu, saya sudah sedikit terperangah. Jokowi justru meminta agar semua relawan tidak bubar. Dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka relawan tidak boleh diam. Pada saat itu, ingatan saya langsung melayang ke dua orang, Thaksin Shinawatra dan Joseph Estrada. Ketika Thaksin terpilih menjadi Perdana Menteri di Thailand, ia tidak membubarkan relawannya. Ketika Thaksin dijatuhkan, hampir saja terjadi perang horizontal, konflik yang setara di antara beragam kelompok warga negara Thailand. Itulah akibatnya ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawannya saat ia berkampanye dan mempertahankannya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan menyatukan, tetapi memecah belah. Wajah yang kelima adalah Jokowi adalah pendebat yang sangat hebat, tetapi dengan dirinya sendiri. Sangat sering kita mendengar pernyataan Jokowi dari satu waktu ke waktu yang lain berbeda, bahkan bertentangan. Jokowi adalah orang yang pandai berbalas pantun, tetapi bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya. Orang lain mengatakan itu kebohongan. Ya barangkali saya punya cara untuk merumuskannya dengan cara seperti ini. Menurut hemat saya, itulah yang terjadi ketika dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa anak-anaknya dan keluarganya tidak akan terlibat di dalam politik. Yang terjadi kemudian, dengan sangat segera politisasi keluarga Jokowi terjadi. Pada tahun 2020, anaknya terpilih menjadi wali kota Solo. Pada tahun yang sama, menantunya terpilih menjadi wali kota Medan. Dan kemudian dikuatkan dengan pernikahan Hidayati, adiknya, dengan Anwar Usman, ketua MK, yang di kemudian hari melahirkan skandal putusan nomor 90 tahun 2023. Ada yang mengatakan, loh, ini demokrasi, mereka dipilih. Saudara, dalam demokrasi sebelum orang dipilih, orang ditunjuk dulu untuk jadi kandidat. Keterlibatan presiden sudah dibuka oleh banyak sekali orang tentang pencalonan Bobi dan pencalonan Gibran. Menurut hemat saya itu menunjukkan bahwa ada cawe-cawe ketika proses election atau pemilihan belum berlangsung. Jadi ini jelas pelanggaran dan ini jelas nepotisme. Dan nepotisme ini diperkuat oleh peristiwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Nah, seperti biasa saya akan kembali membacakan tanggapan-tanggapan dari para netizen di seluruh Indonesia. Nah, di sini netizen menyatakan bahwa Ketua Projo harus ditangkap dulu biar tidak lari seperti Yakut mantan Menteri Agama. Nah, dari 2014 saya sudah curiga akan sepak terjang Jokowi dan saya tidak pernah milih dia. Sekarang strategi Gibran akan mengulang strategi bapaknya juga. Nah, Jokowi menuai karmanya. Selain kebohongan-kebohongan gencar dibongkar, dia juga dibully dan dihujat habis-habisan. Yang lebih dahsyat lagi dengan kasus yang viral ijazah palsu, apalagi keenggan dia menunjukkan ijazah yang dia miliki. Nah, seandainya Jokowi berkata jujur pun rakyat tidak akan percaya, tetap ditunding bahwa dia berbohong kecuali para ternaknya memuja. Nanti mesti muncul orang-orang mengatasnamakan teman Jokowi, padahal itu orang misterius, orang bayaran Jokowi. Nah, adili Jokowi dan ternaknya, kami tidak pernah pilih Jokowi dan keluarganya sekalipun.
Jokowi memakai relawan atau para pendukungnya untuk memecah belah bangsa dan negara Indonesia, memecah belah rakyat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya pernah dicaci maki oleh orang-orang pengikut Jokowi sewaktu mereka mau Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, 3 periode tahun kemarin di dalam sosmed akun TikTok, saya dicaci maki dengan berbagai macam kata-kata karena saya menolak dan melarang dengan kekerasan bahwa Jokowi tidak dibolehkan menjadi presiden ketiga periode pada waktu itu, teman-teman. Nah, saya sudah tidak percaya sama Jokowi Raja Jawa, anti reformasi, penjahat konstitusi. Karena tidak tahu harus berkomentar apa. Innalillahi wa rajiun. Percayalah, lama-lama orang yang simpati dengan Jokowi, tapi ketika Jokowi tak kunjung perhatikan ijazah ke publik, lama-lama rakyat bertanya juga dan hilaf simpatinya. Nah, penjarakan Jokowi, orang-orangnya Jokowi sebenarnya ya tahu kalau Jokowi nepotisme cuma pura-pura aja karena mendapat kebagian. Saya juga heran sama pendukungnya, kenapa tidak pada sadar-sadar bahwa Jokowi itu sudah membohongi kita semua. Nah, di sini juga ada yang menyatakan, saudara kita dari Eko Satrio 5250, dia menyatakan meskipun dijelasin terang benderang, ternak-ternak Mulyono tetap logikanya tidak mampu menganalisis. Oknum satu keluarga satu negara Indonesia, pro kantro remuk yang remuknya jelata. Tolong para elit negara intelek. Semoga fakultas jurusan teknologi kayu hanya ada di dalam drama Jokowi. Nah, dari saudara kita Sukmo, pada tahun 1980-an, KKN UGM biasanya dilakukan oleh mahasiswa pada semester 7. Nah, baik kita lanjut. Dengan durasi sekitar 2-3 bulan, mahasiswa diharapkan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian atau pengembangan masyarakat di daerah yang ditentukan oleh UGM. Nah, syarat IPK untuk mengikuti KKN UGM pada tahun 80-an mungkin berbeda-beda tergantung pada fakultas program studi, namun pada umumnya mahasiswa diharapkan menjadi IPK yang baik, biasanya minimal 2,5 atau 3,0. Nah, sistem pendidikan tinggi kehutanan pada tahun 80-an juga ini, teman-teman, di Indonesia memiliki beberapa jenjang seperti sarjana muda, sarjana atau S1, sarjana atau S1. Nah, yang pertama sarjana muda biasanya ditempuh dalam 3-4 tahun dengan gelar Bachelor of Science atau sarjana muda kehutanan. Nah, tetapi tidak ada informasi yang jelas tentang SKS untuk sarjana muda Fakultas Kehutanan. Nah, yang terakhir sarjana atau S1. Nah, biasanya ditempuh dalam 4-5 tahun juga dengan gelar insyur. Nah, lebih baik masuk akal lulusan sarjana muda itu pun jika lulus melihat transkrip nilai dengan jumlah SKS yang sedikit dibanding SKS 1. Nah, dari saudara kita Susila Sito, memang benar Jokowi tidak memalsukan ijazah, kan yang memalsukan adalah UGM atas permintaan bayaran dari Jokowi. Nah, benar, relawan yang terabadi itulah yang merusak kultur politik nasional. Relawan dan projo ini termul dari 2014 sampai sekarang. Kenapa semakin memecah belah intelijen atau orang cendekiawan, orang profesional? Kenapa pada diam? Nah, jika ijazahnya tidak palsu, kenapa takut diperlihatkan si Pak Jokowi ini? Nah, ada saja Pak Jokowi yang takut memperlihatkan ijazah, padahal jika kita yang memperlihatkan, kita sangat bangga jika seluruh dunia melihat bahwa kita sudah berpendidikan dan kita sudah kuliah di Universitas UGM yang sangat dipuji-puji orang. Namun berbeda dengan Bapak Jokowi ini yang malu ataupun takut. Itu yang menjadi pertanyaan kita, teman-teman. Oke, kita lanjut dengan saudara kita Lambang Tri. Dia menyatakan di sini, surveyor itu bisa dibayar Mulyono and the gang
sama dengan survei bayaran, dan duit hasil nyolong banyak sekali teman-teman. Nah, kita lanjut dengan saudara kita Syaifuddin. Wajah Jokowi ada dua, satu wajah yang selalu bersamanya, dua wajah yang ada dalam ijazahnya. Nah, kira-kira Projo tahu nggak sih apa yang dari awal sampai akhir jabatan Mulyono diduga penuh kebohongan ini? Nah, baik teman-teman, itulah komentar yang sudah saya bacakan setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, silakan meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.